Selamat malam. Halo, 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 halo. Apa kabar semuanya? Halo, 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 halo Bandung. Ada lipstick ya? Udah hilang. Erikson Lim, Handaka Wibawa, Hayati Liha, Hendrawati Yutaka, Budi Kaing, Anita Herawe. Budi Kaing bilang Unilever ya kan. Semua saham akan naik pada waktunya asal bukan saham gorengan. Percayalah. Saham gorengan pun juga akan naik pada waktunya, cuman waktunya lebih lama. Joni tuh Wong, Andri Kris Lahu, Fuades, Riza L2924. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sabar ya. Sebelum aku mulai Instagram malam hari ini, aku pengen kasih tahu kalian bahwa kita punya Telegram channel sekarang, dan Telegram channel kita cuman ini. Hati-hati kalau teman-teman ada apa ya yang orang-orang lain bikin Telegram channel pakai nama kita, itu bukan dari kita. Yang dari kita cuman mtrade_id ini aja ya. Jadi cuman ini aja ya teman-teman ya. Langsung aja di follow teman-teman supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Dan pastinya dapat konten-konten yang berguna lah ya. Jadi bukan cuman banyak tapi kebanyakan over informasi, tapi bisa dapat konten-konten yang lebih tajam dan juga berguna. Langsung aja ke t.me/mtrade_id. Selamat malam semuanya. Oke, udah 1000 yang nonton, 1000 lebih yang nonton. Aku mau mulai. Aku mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Terus hari ini tadi ada yang spesial dari saham Unilever menyusul KB Pharma dan juga ICBP yang udah jalan duluan, terus nyusul Indofood juga ya. Jadi kabarnya gimana nih Unilever, ntar kita akan bahas juga ya. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau bahas tentang IHSG-nya dulu. Okidoki, mari kita lihat IHSG gimana kabarnya. Yang menarik IHSG 3 hari ini udah naik dan membentuk satu low kayak apa ya, jurang di sini. Ini sesuai dengan antisipasi kita kalau ngikutin morning briefing, ngikutin IG live ya, teman-teman pasti tahu juga. Tapi ini naiknya nggak akan banyak, naiknya nggak akan tinggi, mentok tuh sampai sekitaran level 6940 dan ini udah tinggi banget gitu ya. Jadi teman-teman, ini IHSG naiknya sifatnya sementara. Masih hati-hati, masih waspada. Yang perlu diwaspadai apa dong? Yang kita boleh masuk apa? Yang kita semua perlu waspadai adalah saham-saham dari sektor teknologi. Jadi kayak Arto, GoTo itu mereka naiknya sifatnya cuman sementara ya. Jadi technical rebound aja. Yuk kita langsung aja lihat ke Arto, GoTo dan kawan-kawan. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini saham Arto. Oke ya, ini saham Arto. 2 hari ini memang naik dengan volume transaksi sangat tinggi, tapi dia nggak akan langsung uptrend. Arto ini mentok sampai level 6230 atau sekitaran level 6300-an ya. Jadi sampai 6300-an di sini ini rawan untuk aku ganti layout dulu ya, sebentar ya. Aku ganti layout dulu. Kok jadi ASII? Ya. Ini Arto, dia bakalan path-nya kira-kira kayak gini nih. Aku gambar dulu. Naik sampai 63,5
Kemudian dia bisa ada normal correction lagi, bisa turun lagi. Untuk Arto ini ya, jadi bisa turun lagi dan bisa nguji balik ke support. Ini nggak bisa turun sampai 4570 lagi, nggak bisa banget gitu. Meskipun 2 hari ini naiknya dengan volume transaksi tinggi, dan meskipun teman-teman ngelihat wah ini tanda akumulasi dong ya, baru 2 hari naik ya setelah downtrend panjang, pastinya banyak juga nih yang nyangkuters yang gemes mau keluar barang. Jadinya ya terlalu dini kalau kita bilang ini tanda akumulasi gitu. Market masih sepi, ya bener. Market value itu cuma sekitar 13,19 triliun rupiah aja. Dan selain Unilever, saham-saham consumer good, tadi ada saham-saham dari grup Panin tuh masih aktif. Tapi sebelumnya aku masih mau bahas saham dari sektor teknologi dulu nih. Ya, jadi tadi ada Arto, terus kemudian kita lihat Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia ini bisa naik sampai level 236, kemudian turun lagi dan belum tentu sih sampai 236, kemungkinan cuman 230-an atau kurang di bawahnya. Jadi banyak yang mau cari selamat juga di sini. Kalau misalkan naik, tendensinya banyak orang yang mau lepas barang buat selamatin modal dulu gitu. Oke, nah terus teman-teman hari ini tadi selain saham-saham grup Panin, kita juga ngelihat ada potensi dari sektor CPO. CPO-nya udah mulai menggeliat setelah turun sekian lama, setelah turun sekian dalam untuk saham-saham CPO-nya. Nah ini ada kaitannya dengan Unilever nih yang tadi sempat breakout gitu. Saham Unilever ini breakout sebenarnya karena apa sih? Ini tadi ada dibahas juga di Instagram Mtrade ya, sebenarnya Mtrade_ID. Jadi kalau teman-teman belum follow Instagram Mtrade, langsung aja follow Instagram Mtrade_ID gitu. Ya, jadi untuk Unilever sendiri, dia tuh naik kenapa sih sebenarnya? Nanti teknikalnya aku bahas ya. Unilever ini dia naik karena kinerjanya, laporan keuangannya positif. Di kuartal 2 ini kemarin, labanya naik sekitaran 13%. Dan di kuartal 3 nanti bakalan keluar laporan keuangan lagi sekitar tanggal berapa ya, kemarin kayaknya aku sempat ada infonya 21 Oktober, ditunggu 21 Oktober atau 2 hari lagi. Ini perkiraan laporan keuangannya bakalan naik lagi labanya gitu, jadi sekitar 15%. Makanya ini antisipasi market tuh kayaknya udah merespon, mengantisipasi, mendiskon kemungkinan ini, dan ini udah naik duluan gitu. Jadi sekitaran kemungkinan labanya tuh naik sekitar 15% ekspektasinya gitu. Nah, jadi nanti pas tanggal 21-nya sendiri gimana? Apakah Unilever akan turun atau lanjut naik? Jika memang sesuai dengan perkiraan analis, saham Unilever masih akan naik tanggal 21 nanti gitu. Cuman aku sih expect akan ada normal correction dulu. Kenapa? Karena aku belum dapet karena aku belum beli, belum dapat hari ini tadi gitu. Kok belum dapat? Kenapa? Karena duitnya yang di RDN udah kepake semua ya. Jadi kemarin kalau sempat jual saham ada beberapa yang aku keluarin dulu. Jadi kalau mau beli lagi, wah aku mau masukin lagi nih gitu. Jadi agak konservatif ya. Kok nggak pakai utang aja sih? Ya enggak lah, karena tadi udah breakoutnya agak lumayan, dan saya personally ngelihatnya agak sore gitu. Sedangkan kalau Mtrade malah udah masuk duluan gitu ya. Jadi karena tadi saya sibuk, saya nggak sempet masuk, ya udah nggak apa-apa, tunggu besoknya. Manusiawi kok. Jadi aku sendiri juga nggak selalu masuknya tuh tepat waktu gitu. Oke. Hensei 92 sebenarnya gak ada apapun. Kalau bandarnya suka ya naik aja semua, hanya tinggal mengait-ngaitkan aja. Iki teori opo? Teori apa ini? Jadi ya ada betulnya, yang menyebabkan harga saham naik itu demand yang lebih besar daripada supply. Tapi kalau perusahaan yang fundamentalnya bagus, ini bukan permainan bandar. Ini memang investor besar atau institusi, mereka tertarik ke sini. Tertariknya tuh ada alasannya, bukan dikait-kaitkan. Kalau memang ada penyebabnya ya ada penyebabnya, tapi bukan dikait-kaitkan gitu ya. Jadi salah dua lagi. Salah satu penyebabnya tadi kan karena labanya naik dan kemungkinan akan naik lagi.
Yang kedua penyebabnya kenapa Unilever ini sudah mulai merangkak naik, karena biaya produksinya itu turun ya. Jadi CPO itu udah turun banget, dan ke depan masih akan cukup bagus meskipun CPO sekarang mulai merangkak naik, tapi biaya produksinya masih tetap rendah. Dan ini kebalikan banget dengan sektor batubara kita gitu. Jadi sektor batubara tuh sempat diuntungin tinggi karena harga batubara naik. Sekarang harga batubara agak-agak turun dikit, mereka juga masih tetap untung gitu. Anyway, tetap untung. Kemudian kita balik lagi ke Unilever. Apa yang menyebabkan Unilever naik ya? Salah tiganya, penyebab ketiga adalah karena valuasinya murah ya. Valuasinya murah, PI rata-ratanya itu di bawah standar deviasi -1. Jadi kalau rata-ratanya di 43 kali PI-nya, jadi siapa bilang sih PI murah itu di bawah 15? Nggak semua bisa disamaratakan. Buat Unilever, PI di bawah angka 43 itu udah bagus banget. Biasanya PI dia sempat mencapai level tertinggi itu sekitar 50-60-an, waktu PI-nya tinggi-tingginya banget gitu. Nah, jadi si Unilever ini PI-nya saat ini di angka 28,51 kali, di bawah rata-ratanya di 43, dan standar deviasi -1-nya tuh di angka 32, sekitar area itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa big money atau investor besar mulai masuk ke sini, sehingga ya memang menyebabkan asing borong sekitaran 307,32 miliar. Jadi kalau kita udah bicara investor asing yang masuk 307,32 miliar, ini bukan permainan bandar ya. Jadi bukan sembarang permainan bandar gitu, karena memang big fund yang masuk. Nah, penyebab yang berikutnya, apa yang mendorong investor-investor besar ini mulai masuk ke Unilever dan mendongkrak harga sahamnya? Pastinya, jadi dia bisa breakout dari sideways panjangnya adalah karena perkiraan ke depan ini kan masih akan inflasi ya, inflasinya masih cukup lumayan ya. Nah, bakalan terjadi satu rotasi sektoral. Jadi sektor yang mulai apa ya, berpotensi ini adalah sektor-sektor yang dianggap defensif ya, dan memberikan kontribusi konsumsi ke PDB ya, atau ke GDP kita, Gross Domestic Product gitu. Jadi untuk belanja dalam negeri sendiri di Indonesia tuh, belanja dalam negerinya tuh menyumbang ke GDP kita sekitaran 58%, dan bisa menjadi penopang ekonomi. Ini juga yang menyebabkan kenapa saham-saham consumer good akhir-akhir ini tuh jadi lirikan investor besar. Termasuk diantaranya selain Unilever ada Kalbe Pharma, Indofood, dan ICBP. Jadi setelah sekian lama mereka idle, diam, dan terlupakan, ini udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Ya, jadi buat teman-teman yang telat, kayaknya masih ada peluang untuk dapat di harga yang lebih baik. Oke, kita lihat ya Unilever. Kita lihat plannya gimana nih Unilever. Nah, ini Amtrade tadi udah ambil nih pas breakout. Nah, aku pas meleng. Aku tadi lagi rekaman YouTube aku yang terbaru, nanti bahas tentang cash out atau cash is the king ya. Jadi ditunggu beberapa hari lagi masih diedit. Jadi aku tadi agak sibuk-sibuk gitu, terus wah aku missed out di sini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang bernasib sama seperti saya. Jadi Amtrade udah masuk, saya belum beli gitu. Ini volume transaksinya kan tinggi banget ya. Ini breakoutnya bagus, kemungkinan besar dia besok akan naik lagi nih. Ya, jadi hari kedua, ketiga masih bakalan naik. Nah, nanti kalau misalkan ada koreksi-koreksi, kita bisa masuk lagi. Waduh, kapan dong masuknya? Sabar aja lah, nanti dikasih tahu lagi kok di Amtrade. Jadi ini untuk jangka pendek dan juga jangka menengah kita ada masuk. Tadi jangka pendeknya masuk tanggal 19 Oktober. Untuk jangka menengahnya kayaknya juga deh. Jangka menengah tuh udah 20 September. 20 September tuh di mana sih? Di sini. Jangka menengah udah masuk di sini. Nah, jadi ini bagus banget untuk Unilever-nya ya. Yang jangka pendek palingan profit taking 2-3 hari ke depan. Tunggu di mana ya Unilever di 5.100 bisa nggak? Wah, jangan-jangan besok naik lagi. Kita tunggu aja ya di update real time Amtrade. Buat teman-teman yang belum join sebagai user VIP Amtrade, ini lagi ada promo diskon kayaknya cuma beberapa hari aja sampai hari Sabtu nanti. Jadi ini tanggal 19 hari Rabu, Sabtu itu tanggal 22.
ada diskon up to 750.000, langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Oke? Bahas panin grup dong, kata Aken Kurniawan. Baiklah, aku akan bahas panin grup. Tapi aku masih pengen bahas Unilever dulu dikit nih sebelum aku bahas panin grup ya. Unilever sampai level mana kira-kira dia bisa naik, kan pada penasarannya kayak gitu kan. Sampai harga berapa sih si ini Unilever bisa naik? Oke. Unilever bisa naik sampai level yang pertama, resistance sekitaran 5.400, udah deket 6.000 bisa. Dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan 6.000 bisa. Terus dalam rentang ini teman-teman perhatikan secara monthly chart ya. Monthly chartnya Unilever ini masih di bawah dan baru mulai beranjak naik. Jadi ini masih cukup murah sebenarnya ya. Jadi kalau mau menuju ke angka berapa tadi? 6.000 ini bisa dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Oke. Sido dong, kata Fandi Effendi, kan Sido juga bagian dari sektor consumer good ya. Sektor consumer good. Hari ini Sido pun juga naik kok. Teman-teman bisa perhatikan di sini nih. Sido muncul di sini, Sido muncul naik ya teman-teman. Yang udah punya untuk investing ya hold dulu aja, yang buat trading rawan profit taking di area 700. Oke, sekarang kita mau bahas masih ada kaitannya dengan sektor consumer good dan setengah farmasi, Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini patternnya cakep juga nih, dia udah mendahului Unilever. Jadi kalau Kalbe Pharma sekarang udah masuk ke base ke duanya, breakout dari base kedua, Unilever tuh baru breakout dari base pertama. Jadi ini base pertama, Unilever tuh posisinya kalau kita bandingkan seperti Kalbe Pharma itu seperti posisi dia di tanggal 13 September. Jadi di sini. Nah, kira-kira petanya Unilever nanti bakalan gimana? Petanya Unilever nanti bakalan mirip kayak gini, mirip kayak Kalbe Pharma. Jadi sekarang posisinya dia tuh lagi di area ini ya, di area kayak 13 September ini dia bakalan naik, tapi habis itu konsolidasi. Jadi kalau kamu telat masuk di level sekarang ini, aku sih nggak saranin buat ngejar harga, tapi biarin dia consolidating dulu. Mungkin Anda berpikir bahwa waduh telat dong, kan harga di konsolidasi atas ini masih tetap lebih mahal daripada harga dia naik di sini. Ya who knows lah, dikasih diskon sampai ke garis biru lagi ya. Jadi ini kayaknya masa depannya Unilever, chartnya bakalan kayak gini nih gitu. Ini Kalbe Pharma, chart Kalbe Pharma ini. Tapi kita antisipasi aja teman-teman, jangan beli di pucuk gitu. Jadi wait and see dulu untuk Unilevernya buat yang telat masuk, oke? Nah, Kalbe Pharma sendiri ini bisa sampai ke level berapa? Sekarang masih uptrend. Dalam jangka pendek bisa ke level berapa nih? Bedanya dengan Unilever apa? Unilever itu posisinya di bawah, tapi kalau Kalbe Pharma ini posisinya di atas, alias ini udah all time high belum ya? Ya, ini posisinya di atas banget. Jadi Kalbe Pharma itu sekarang trennya bullish banget. Bagusan mana dong trennya Kalbe Pharma dengan trennya Unilever? Kalau Kalbe Pharma ini udah nggak ada resisten. Jadi secara psikologis dia udah nggak ada yang nyangkut, udah nggak ada nyangkuters di sini. Jadi kalau mau naik tuh dia akan lebih ringan daripada Unilever. Kalau Unilever itu dia posisinya di bawah, baru mau belok ke atas, baru mau naik gini. Nah, ini masih banyak nyangkuters di atas. Jadi tiap kali ada daya beli mau naik, ada nyangkuters jualan, ada daya beli mau naik lagi, nyangkuters jualan, turun lagi. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang mau simpan jangka panjang, dua-duanya menarik, oke? Baiklah. Sekarang kita bahas untuk saham consumer good yang ketiga, yaitu ICBP dan juga saham Indofood. Caroline Hartanto rupanya ada yang nyangkut nih di level 8.000. Bisa nggak Unilever balik lagi ke 8.000? Tadi aku baru nge-review Unilever tuh sampai angka 6.000. Kemungkinannya 6.000 tuh kemungkinan sekitaran waktu 1 bulan. 8.000 bisa lah. Kemungkinan kuartal pertama tahun depan. Nanti aku nggak mau terlalu cepat kasih projection karena ya who knows sih. Aku kasih disclaimer juga ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak ke 8.000 bisa. Cuman ya waktunya nggak dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu dekat ini enggak gitu. Oke. Saham yang IPO dibahas di Mtrade ya. Oke, terus ICBP. ICBP-nya ini kemarin zigzag terus dan ini bagus untuk ICBP-nya
dia bakalan bisa menuju ke level berapa sih terdekat 92 dan bisa balik ke 96 very easy, balik ke 9600 sampai Desember nanti. Disclaimer on guys, kalau meleset-meleset dikit jangan dimarahin ya karena gratisan. Bayar pun juga gak boleh marah, tanggung jawab masing-masing. Oke? Baiklah, mari kita ke saham yang berikutnya dari sektor consumer good. Indofood sukses makmur TBK. Dan bicara tentang CPO yang harganya turun, jadi satu hal yang positif buat sektor consumer good, tapi nggak terlalu positif buat Indofood karena Indofood sendiri punya anak usaha di bidang CPO dan pastinya anak usahanya ya jadi agak slow down dong kalau CPO-nya turun. Cuman di bidang yang lain, di anak usahanya dia yang lain, Indofood ini juga masih diuntungkan gitu, kayak ICBP itu juga masih diuntungkan. Nah, jadi teman-teman perhatikan untuk Indofood sendiri. Ini dia lagi breakout dari pattern double bottomnya dan dia juga sama kayak Unilever masih berjuang nih untuk membreakout resisten demi resisten karena ada banyak nyangkuters ya. Jadi kalau ada banyak nyangkuters mereka tendensinya harga saham naik mau jualan dulu deh gitu ya. Tapi tetap aja kalau aku bilang ini worth it banget buat dikoleksi, buat investasi jangka panjang, terutama buat kamu-kamu yang galau-galau tentang resesi. Daripada kamu galau tentang resesi ya udah cari aja saham-saham yang fundamentalnya murah. Nah, saham-saham yang fundamentalnya murah ini bukan cuma blue chip aja sebenarnya. Yang second liner juga banyak, tapi butuh pengertian pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi buat kamu-kamu yang pengen belajar tentang value investing yang lebih dalam lagi, di tanggal 12 November nanti teman-teman langsung aja ke mtrade.id/workshop ya, mtrade.id/workshop ya. Jadi di situ ada info tentang workshop value investing. Oke. PTBA kenapa turun terus? Kemarin udah dibahas sih. Bentar ya, aku mau bahas consumer good udah selesai. Baiklah. Sekarang kita bahas PTBA dikit karena ada yang nanya ini. Kenapa turun banget? Ya kemarin aku udah bahas sih PTBA ini kenapa turun banget, ya wajar-wajar aja sebenarnya turunnya karena dia memang udah naiknya ketinggian. Dan sebenarnya aku kalau boleh jujur semakin kencang jatuhnya semakin bagus. Kenapa? Karena pantulannya akan tinggi dan bisa jadi kesempatan untuk swing trader. Perhatikan hari ini PTBA langsung jatuh 5,81%, bahkan lebih dalam sampai kena MA 200-nya di sini. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan volume transaksinya tuh tinggi banget. Wah, tapi candle-nya kayak gini nih. Ini tanda apa? Mari kita lihat di intraday-nya ya. Apa yang terjadi dengan PTBA di intraday-nya dengan volume transaksi tinggi tapi candle-nya imut-imut kayak gitu? Yang terjadi adalah ya di akhir sesi dia sebenarnya lumayan banyak diborong gitu ya. Jadi ini beberapa kali juga hijaunya lebih tinggi daripada merahnya, dia lebih banyak diborong. Dan kemudian kalau kita perhatikan KB lagi PTBA ini teman-teman tadi fluktuasinya lumayan. Kita kalau mau ukur hari ini bisa dia mantul berapa? Mari kita hitung. Di bawah sampai di sini ting 4%. Dia naik 4%, terus kemudian dari puncaknya dia turun lagi sekitar 3,5%. Jadi ini lumayan banget buat di TikTok untuk para scalper. Tapi tadi mTrade nggak masuk untuk scalping di sini karena kita ngelihat dia masih ada potensi untuk bisa koreksi dikit ya. Jadi ini masuk watchlist kita juga untuk PTBA ini. Masuk watchlist kita dalam jangka pendek ada kemungkinan untuk buy on weakness, tapi kita tunggu dulu karena kemarin jatuhnya tuh volumenya tuh tinggi banget, volumenya tinggi banget, jadi kita antisipasi kalau ada kemungkinan dia breakdown. Intinya sih ini udah masuk watchlist kita untuk swing trading juga. Sabar ya guys, aku napas dulu. Baiklah, terima kasih yang udah nanya PTBA tadi. Karena sebenarnya aku gak kepikir mau bahas itu, aku maunya bahas consumer good. Tapi ini chartnya menarik juga gitu. Jadi ya bagus lah. Oke, aku mau kasih satu reminder. Akan ada musim rilis laporan keuangan kuartal 3 2022
yang hasilnya diperkirakan banyak yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya, tahun pandemi, tahun krisis gitu. Karena kuartal 3 2021 itu menjadi low base. Low base itu artinya posisi yang paling jelek di tahun kemarin. Dan makanya kalau dibandingkan tahun ini tuh bakalan pertumbuhan labanya tuh lumayan signifikan gitu. Nah teman-teman perhatikan jadwalnya tanggal 21 Oktober ini ada rilis laporan keuangan Arto, BCA, dan Unilever. Barangkali Artonya naik lagi bisa buat kesempatan kalian untuk mengurangi posisi. Aku sih nggak kepengen beli kalau trennya parah banget sampai trennya turun begitu. Tapi sudah muncul trennya turun juga. Kenapa aku interested beli? Ya karena fundamentalnya beda. Kita ngelihat dari labanya juga ya yang udah konsisten. Mohon maaf ya emiten yang ini. Kalau situasi berubah, analisisku berubah juga kok. Oke. Terus kemudian BCA dan Unilever 21 Oktober 2022 catat tanggalnya. Ya, jadi BCA sendiri gimana analisisnya? Yuk kita lihat BCA gimana. 21 Oktober nanti bakalan naik atau bakalan turun ya kira-kira. Sekarang tanggal 19, 21 Oktober itu lusa. Nah, aku kalau ngelihat chart BCA ini masih beautiful. Kenapa beautifulnya? Karena dia naik dan ini turunnya tuh kalau aku lihat dia bakalan ngebentuk satu pattern flag besar ya. Jadi ketika dia turun ekspektasinya sih bisa sampai 8150 yang belum punya mau hold buat jangka menengah panjang beli dikit dulu di sini juga nggak apa-apa. Maunya sih dapat diskon lebih dalam, tapi kayaknya kok nggak gampang dapat diskon di sini. Jadi kita tunggu aja BCA nanti laporan keuangannya gimana, perkiraan gimana. Perkiraan akan lebih bagus dari tahun kemarin. Kenapa? Ya itu tadi, tahun 2021 kuartal 3 tuh menjadi titik terendah atau low base-nya di tahun kemarin. Jadi growth-nya tahun ini bakalan bagus. Plus perbankan besar, seperti yang aku bilang dalam video YouTube di YouTube-nya Mtrade ya, tentang resesi kemarin, kita jelasin bahwa perbankan gede itu labanya justru malah tinggi-tingginya tahun ini. Beda dengan perbankan kecil atau perbankan digital yang mereka cost of fund atau biaya bunganya tuh besar untuk deposito. Oke, thank you Pak Budi diingetin besok rapat Dewan Gubernur BI gimana ntar ya, aku bahas juga ya teman-teman. Terus kemudian Unilever. Tadi aku udah bahas Unilever, jadi aku nggak bahas lagi. Tanggal 21 Oktober ada rilis laporan keuangan Unilever. 25 Oktober ada rilis laporan keuangan BBNI, Kalbe Farma, dan PTBA. Kalbe Farma aku udah bahas, PTBA aku udah bahas, jadi aku nggak bahas lagi. Aku sekarang bahas BBNI. Dari tadi ngomong gak berhenti, terus permennya habis. Oke, BBNI udah naik 3 hari berturut-turut, ekspektasinya dia akan turun. Loh, kok malah expect turun sih, bukan naik? Ya realistis aja lah ya. Udah naik 3 hari berturut-turut, IHSG pun lihat kayak gini, ini naiknya ngos-ngosan gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat IHSG jelek, sebenarnya nggak semua saham-saham tuh jelek. Saham perbankan kita tuh, perbankan gede kita tuh nggak jelek, masih bagus. Saham consumer good kita tuh masih bagus. Yang bikin IHSG kayak gini tuh saham berkapitalisasi besar, tapi dari sektor teknologi yang nyeret IHSG turun. Jadi kalau kalian ngelihat IHSG turun, jangan takut gitu. Jadi sebenarnya itu tidak mencerminkan semua saham yang ada di bursa kita. Malah Unilever naik, Kalbe Farma naik, Indofood juga oke. Terus kemudian perbankan gedenya juga nggak turun signifikan. Mis lagi cuan gede ya hari ini, kok semangat bener. Lagi apa ya? Lagi cukup tidur kali ya. Oke, lagi berenergi. Baiklah, mari kita lihat sekarang tanggal 27 Oktober 2022 ada rilis laporan keuangan dari BBRI dan juga Inco. BBRI naiknya imut-imut aja 2-3 hari ini ya. Jadi misalkan kalian ada beli di tanggal 11 Oktober bareng aku, kalian pun kalau pas mengalami turun-turun di sini tuh ruginya juga nggak signifikan banget gitu. Dan kalian kalau punya duit ini udah deket 4250, kalau mau nyicil-nyicip dikit-dikit boleh lah, 4250 udah mulai diskonnya lumayan gitu. Kita lihat nanti 27 Oktober gimana. Kalau perkiraan aku, antisipasi aku akan bagus hasil laporan keuangannya ya. Jadi mari kita antisipasi dengan cara beli dia dikit-dikit, oke? Jangan banyak-banyak karena mentalmu dan mentalku beda, oke ya? Dan jangan ikut-ikut temannya juga. Inco sekarang, Inco tanggal 27
27 Oktober juga keluar laporan keuangan. Cuman sekali lagi aku mau kasih satu flagging, satu tanda, satu apa ya, hati-hati dengan sektor komoditas. Fluktuasinya lumayan banget dan agak susah diantisipasi atau susah diprediksi. Inco dalam jangka waktu dekat dia bisa naik sampai 7.200, tapi trennya sideways, yang artinya dia juga bisa turun sampai ke 6.500. Jadi ini mesti harus diamati atau dipantau banget. Kalau misalkan naik, cepat profit taking, kalau turun, cepat cut loss. Aku jadi lapar guys, karena ngomongnya semangat banget. Baiklah, mari kita lihat tanggal 28 Oktober ada rilis laporan keuangan Astra International, Bank Mandiri, ICBP, Indofood, dan TLKM. ASII aku udah beli dikit-dikit, udah masuk nyicil dikit-dikit nih teman-teman. Di kala yang lain takut akan resesi pada cash out jual-jualan sahamnya. Aku malah nyicil beli dikit-dikit ya. Oke, dikitnya berapa sih? Dikitku dan dikitmu beda. Punyamu bisa jadi lebih banyak gitu loh. Oke? Nanti dikira menyongongkan diri lagi. Mentang-mentang udah pengalaman. Baiklah, mari kita lihat Astra International. Kemarin kena di area support 6275 3 hari yang lalu, dan M-Trade ada masuk untuk baik jangka pendek menengah maupun panjang 17 Oktober ya. Karena kemarin masuk di harga ini jangka panjang kita juga gitu. Dan ini masih bisa naik sampai level 6650 sampai level 700 dalam jangka pendek. Aku sih males jual-jualin dia ya. Jadi aku hold aja karena dapat angka di 6275 sampai 6400 tuh nggak gampang. Jadi ini angka yang kemarin M-Trade tuh maksimal sekitaran level 6425-an beberapa hari kemarin. Dan ini udah mau keluar rilis laporan keuangan 28 Oktober. Hasilnya kemungkinan akan bagus karena dia punya United Tractor. United Tractor-nya nyumbang income yang lumayan gede dan harga batu baranya naik tinggi. Ali gimana dong? Kan di dalamnya ada Ali. Ya sudahlah, ada yang menyeimbangkan. Makanya Astra International gak bisa terlalu bumpy. Satu naik, satu turun anak usahanya dia. Oke. Kita lihat Bank Mandiri sekarang yang juga rilis laporan keuangan 28 Oktober, perkiraan akan sangat bagus sekali. Teknikalnya dia menolak turun, sama kayak BCA malah udah agak-agak turun. Terakhir ini Bank Mandiri teknikalnya jauh lebih kuat daripada BCA ya. Jadi fundamentalnya dia punya growth untuk laba ini juga sangat bagus sekali. Jadi BMRI termasuk salah satu yang unggulan. Cuman kalau aku ngelihat timingnya secara teknikal dia masih di pucuk begini, aku sih tunggu dulu deh, wait and see dulu. Tunggu dia turun. ICBP udah dibahas tanggal 28 Oktober ada rilis ICBP juga, dan ada Indofood, terus kemudian ada TLKM. Kita lihat TLKM gimana. Oke, TLKM-nya masih turun, kita tunggu sampai sekitaran 4140 ya. Ini menarik juga buat teman-teman yang mau dapetin saham-saham bagus. Aduh, kenapa sih nggak second liner aja? Kita kan mau second liner, ngapain sih guys mesti maksain harus second liner? Kalau udah waktunya second liner bagus, ya kita akan kasih tahu second liner bagus masuk di situ. Tapi kalau sekarang waktunya yang bagus blue chip dulu tuh juga jangan maksain gitu. Kita dikondisikan oleh market begini yang ngeflow aja, ngikut aja, nyantai, ngedance, ngikutin ombak gelombang ini, musiknya diikutin. Oke, terus sekarang CPO nih, CPO ya. Tadi aku udah janji mau bahas CPO. CPO-nya kan sempat turun signifikan banget nih. Terus hari ini AALI naik nih. Naik sekitaran 3,49%, dan ini menjadi awal CPO dia bakalan mengalami rebound. Daripada beli batu bara, aku lebih prefer beli CPO. Karena apa? Semua tuh ada rotasi sektoral. Jadi batu bara udah ketinggian ya dia pasti turun. Sedangkan CPO kalau kalian lihat ini di monthly chartnya ya, ini bener-bener kayak di level bottom banget gitu. Jadi ya teman-teman, perkiraan aku CPO dalam 1-3 bulan ini bakalan naik lumayan signifikan. Disclaimer on guys. Kok disclaimer sih? Nggak pede ya? Pede aja. Cuman saya mengingatkan akan adanya resiko di pasar saham, biar kalian nggak all in.
Loh, emang kenapa nggak boleh all in? Ya, aku lagi bikin satu video tentang Cash is the King dan akan dirilis beberapa hari lagi. Ini videonya masih diedit-edit itu. Jadi teman-teman follow aja YouTube-nya Mtrade ID, follow YouTube-nya. Linknya ada di bio aku, ada di Linktree di bio aku gitu. Jadi klik aja Linktree-nya, kemudian klik YouTube-nya, di follow supaya dapat notifikasi. Oke, jadi ada strategi Cash is the King. Fakta pro dan kontranya gimana? LSIP belum naik, jadi wait and see dulu aja. Terus tadi Mtrade ada masuk di DSNG, ini masih buat trading jangka pendek ya. Jadi kalau kita lihat CPO dalam 1-3 bulan ke depan masih bagus, dalam jangka pendeknya beberapa hari ini masih sideways. Jadi 3 bulan bagus, tapi dalam beberapa hari ini masih sideways. Sideways tuh masih banyak zigzagnya. Oke teman-teman, besok ada rapat Dewan Gubernur. Hari pertama udah mulai deh, rapat Dewan Gubernur hari ini tanggal 19 Oktober tuh udah mulai. Dan perkiraan untuk suku bunga acuan BI itu bisa naik 25-50 basis point gitu. Ya, jadi bisa naik 25-50 basis point. Dan ini angka yang memang udah terantisipasi. Kalau saham-sahamnya turun gimana? Borong aja. Salah ngomong deh, kalau borong all in nanti. Nyicip aja, beli aja bertahap saham-saham yang tadi aku udah jelasin. Jadi bukan semua jenis saham, tapi yang saham-saham menarik buat aku saat ini adalah masih perbankan besar, consumer good yang tadi sempat aku bahas beberapa. Terus apa lagi ya? Astra, TLKM, Sido. Kalau yang kalau yang kecil-kecil, retail mulai dilirik tapi belum. Nanti nunggu blue chipnya naik dulu, habis blue chip itu naik baru biasanya second linernya yang naik. Jadi kita wait and see dulu untuk second linernya. Konstruksi, meskipun konstruksinya lagi downtrend banget, aku mau update ada kabar bagus dari emiten konstruksi. 4 BUMN karya ini udah dapetin kontrak baru ya, buat periode 9 bulan pertama di 2022. Jadi Adikarya sendiri untuk pertumbuhan secara year on year-nya itu naik 60,2% untuk kontraknya, karena tahun kemarin tuh benar-benar low base banget, benar-benar titik terendah kuartal 3. Terus PTPP untuk kontraknya dibandingin tahun lalu naik 23%, WIKA 44%, WSKT malah turun 3,4%. Tapi teknikalnya masih turun, jadi wait and see dulu teman-teman ya. Oke, terus PTBA dan SMGR biasanya dua ini agak-agak bertolak belakang secara sektoral. Kalau harga batu bara naik, semennya turun dan sebagainya. Tapi kali ini PTBA, ya ini secara perusahaan dan secara sektoral beda ya. PTBA ini lagi menjajaki untuk hubungan kerjasama dengan SMGR atau Semen Indonesia buat bangun pembangkit listrik tenaga surya. Terus anyway, itu aja dari aku malam hari ini. Jangan lupa teman-teman join workshop Zero to Hero Value Investing tanggal 12 November supaya kamu mantap banget value investing dan gak ketinggalan peluang-peluang value investing di tahun ini yang kemungkinan di tahun depan udah nggak ada, atau 2024 bahkan mungkin udah uptrend. Jadi teman-teman gak usah takut resesi, gak usah takut winter, kita ngeflow aja dan kita nikmatin aja. Yang penting bahagia. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagiin bisa bermanfaat dan jangan lupa ada diskon up to 750.000 ke mtrade.id/WhatsApp. Terima kasih semuanya. Panin grup kelupaan, tapi aku udah lapar banget. Besok aja ya di morning briefing Mtrade. Problem with me adalah semakin semangat saya, semakin lapar saya. Thank you, selamat malam, bye bye.